balik lagi di channel YouTube Getty TV. Kali ini kita akan room tour nih gimana sih di balik layar live streaming Getty TV hari ini. Yuk langsung kita tanya aja ke salah satu tim yang hari ini lagi bertugas. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Getty TV. Yuk kita ikutin keseruan hari ini. Nah, Gaters, kali ini kita udah bersama Mas Bayu nih yang akan menjelaskan kira-kira gimana proses dari live streaming service-nya Getty TV. Nah, Mas, kira-kira bisa dijelasin gak nih apa aja sih yang ada di dalam ruangan ini? Oke, kita kan sekarang ada di studio virtual dengan menggunakan green screen ya. Nah, kalau untuk live streaming sendiri, kalau menggunakan green screen itu ada beberapa alat seperti yang pertama adalah studionya dulu. Itu dengan menggunakan green screen. Green screen sendiri digunakan untuk membuat tampilan orang yang ada di sini untuk tampil di virtual. Nah, kalau untuk green screen sendiri ya kebutuhan alat juga harus support itu lighting. Nah, kita harus menggunakan banyak lighting agar tampilan virtualnya itu sempurna gitu atau maksimal. Oke, Mas Bayu, ini yang green screen ini kan melekuk ya. Itu kira-kira apa sih fungsinya? Kalau green screen dibuat melekuk sebenarnya sih standar sih, nggak ada fungsi yang terlalu spesifik. Cuman digunakan itu harus melekuk atau lurus sebenarnya bisa aja. Kalau ini mengikuti bentuk venue, makanya dibuat melekuk. Tujuannya sih untuk bisa bahasanya membuat orang yang tampil di green screen ini dapat sempurna untuk ditampilkan di virtual gitu. Oke, selanjutnya aku mau tanya masalah lighting nih, Mas. Kira-kira ada bedanya nggak sih ini lighting yang bentuknya kayak gini sama yang bulat-bulat di atas nih? Kira-kira apa aja fungsinya? Kalau lighting jenisnya sih dari jenis lampunya ya. Kalau ini ada godok 200 dan godok 150. Fungsinya sih satu, kalau untuk yang di atas itu untuk menampilkan membantu bagian belakang atau back orang yang akan tampil di sini. Nah, kalau untuk bagian depan bisa menggunakan yang 200 untuk menambah pencahayaan. Karena kalau untuk virtual sendiri, lighting itu sangat pengaruh besar untuk tampilan di virtual. Karena kalau lightingnya kurang, tampilan di virtualnya tidak akan sempurna gitu. Karena fungsi lighting sendiri itu membantu untuk membuat tampilan di virtual itu untuk lebih sempurna. Oke, Kak, selanjutnya kita lanjut ke kamera. Kira-kira di sini kan banyak banget nih kameranya ya. Boleh dijelasin nggak satu-satu ininya fungsinya apa dan mereknya tuh apa aja? Oke, untuk kita saat ini menggunakan jenis kamera yaitu PXW X160. PXW X160. Untuk saat ini kalau live streaming saat ini menggunakan virtual saat ini kita itu menggunakan PXW X160 tipenya dari merek Sony. Fungsi kameranya sih hampir sama seperti kamera yang lain, itu untuk menampilkan gambar. Jenis virtual fungsi satu selain lighting yaitu kamera, karena kan kamera untuk mengambil gambar dan untuk menampilkan di set virtualnya, seperti itu sih. Hampir basicnya sih sama sih penggunaan kameranya gitu. Berarti ini yang sama yang ini tuh dua kamera ini berarti fungsi dan jenisnya sama ya, Mas ya? Ya, kalau untuk virtual tergantung kebutuhan. Kalau untuk saat ini sama, karena untuk mengambil gambar baik secara wide dan close seperti itu sih. Oke, Kak, kira-kira boleh di-spill nggak sih harganya nih masing-masing kameranya kan, karena kelihatannya keren banget ya dan ngasilin gambar yang jernih banget nih. Kalau untuk harga kita ambil kisaran aja ya. Untuk harga kamera sekarang tuh model tipe ini bisa di antara 40 sampai 80 juta. Malah kalau yang tipe di atas atau lebih atas lagi itu bisa kisaran di atas 100 juta gitu. Tapi ini kan karena tipenya kan kamera untuk live streaming. Tapi kalau mau lebih simpel juga bisa dengan kamera DSLR. Cuman kalau DSLR kita lebih ke ketahanan waktu rekod durasi. Kalau menggunakan kamera besar seperti ini kita bisa rekod, bisa waktu durasinya itu bisa lama. Bisa 3 jam, 4 jam, 5 jam. Tapi kalau untuk DSLR bisa. Cuman penggunaan baterainya akan lebih banyak gitu. Kalau ini kita bisa menggunakan baterai satu atau listrik langsung colok power, dia bisa tahan lama. Tapi kalau DSLR satu bisa, cuman ketahanan dari kameranya sama jumlah baterai yang digunakan. Karena kalau tipe digital yang kamera
kamera foto atau yang bisa digunakan untuk video juga. Ketahanan umur kameranya kasihan sih kalau untuk live streaming, karena jangka durasi penggunaan live streaming bisa sampai 6 jam, 7 jam ketika kita JR ataupun live. Nah, itu akan mau makan umur si kameranya sendiri. Memang harganya akan lebih murah, cost-nya, cuman ya itu ada efek jangka pendek dan jangka panjangnya. Oke, Gator, selanjutnya nih kita mau nanya-nanya ke Mas Bayu mengenai PC yang ada di belakang, kira-kira fungsinya apa aja. Yuk. Oke, Mas Bayu, kan di sini ada PC yang besar, terus di sini juga ada 2 laptop dengan ukuran yang berbeda. Kira-kira fungsinya tuh apa aja sih, dan ada perbedaan nggak sih dari ketiga ini? Kalau untuk PC dan laptop fungsinya itu ada bedanya, Mbak. Kalau untuk PC ini dia lebih ke mainnya atau utamanya untuk live streaming, karena jantungnya lah kita sebut. Karena di sini ada aplikasi yang untuk digunakan untuk membuat virtual. Kalau untuk laptop ini kegunaannya untuk aplikasi ketiga seperti Zoom atau YouTube untuk kita live streaming kan, seperti itu. Tapi kalau PC ini fungsi utamanya adalah, terutama ketika syuting virtual, adalah membuat croppingan atau potongan tampilan di green screen tampil di set virtual, seperti itu. Nah, aplikasinya sendiri kita menggunakan Vmix sih, standar kebanyakan orang sekarang ketika live streaming itu menggunakan aplikasi Vmix, seperti itu. Kalau spesifikasi sendiri minimal itu agar baik dalam perenderan di aplikasi Vmix atau ketika kita menggunakan set virtual itu tipenya adalah Core i7. Minimal itu ya kalau bisa itu RTX untuk VGA-nya, karena fungsinya sendiri ketika kita menggunakan VGA yang besar, kapasitas yang besar, dia proses perenderannya akan lebih mulus. Karena kan kita menampilkan di, apalagi untuk syuting virtual seperti ini, grafisnya tampilannya harus lebih bagus gitu. Nah, kalau yang tadi kan spesifikasi dari PC ya, Mas ya. Kalau spesifikasi dari laptop sendiri itu gimana? Kira-kira ada nggak sih spesifikasi minimal untuk virtual Zoom meeting? Kalau untuk Zoom meeting sendiri, spesifikasi yang terlalu spesifik banget sih enggak. Yang penting dia sudah bisa mendownload aplikasi Zoom atau YouTube atau yang kita mau live streamingnya apa, itu dia support, itu bisa kita pakai sih. Tapi kalau untuk saat ini karena kita menggunakan Zoom dan YouTube berbarengan, kita menggunakan spesifikasi yang agak lumayan laptopnya, karena biar tampilan streamingnya pun tidak terganggu. Karena semakin besar spek laptop yang bagus, tampilan pun akan lebih bagus gitu sih. Oke Mas, ini kan ada gede banget nih ya audio nih, kira-kira fungsinya apa sih? Dan spesifikasinya mungkin? Oke. Untuk ini kita selain PC, laptop, lighting, venue, kita juga butuhkan mendengarkan suara. Nah, ini adalah mixer audio. Tipenya adalah jenis mereknya Midas 32R. Nah, fungsinya sendiri ini untuk membagi audio dari kita kan ketika live ada mic, ada monitor untuk tampilan di floor dan untuk live streaming. Jadi dia membagi audio dari mic ke PC untuk live streaming dan ke laptop, seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas Bayu sudah membagi informasi nih ke Getters. Kira-kira apa sih fungsi dari masing-masing alat-alat yang ada di studio ini? Oke, terima kasih Mas Bayu. Nah, itu tadi dia Getters, room tour kita di balik layar live streaming GTTV dengan salah satu klien. Untuk kamu yang pengen kerjasama dengan GTTV bisa langsung komen di bawah atau hubungi kontak dari tim GTTV. Oke Getters, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.